Bapak Ibu jemaah sholat maghrib Masjid Al-Muhajirin Pemda yang insya Allah dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di masjid ini. Semoga seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan hari ini insya Allah bernilai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah, kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, pertemuan kedua di minggu genap, yaitu minggu keempat bulan Oktober 2022, membahas tentang lanjutan namanya Kitabul Buyu'. Kitabul Buyu' artinya kitab atau pembahasan materinya sekitar tentang jual beli. Masalah jual beli itu sudah merupakan aktivitas harian kita. Karena mendapatkan harta itu salah satunya adalah dari harta jual beli. Kita beli, ada yang menjual, kemudian kita kuasai, kita miliki. Ada juga berdasarkan dari warisan, ada dari hibah, ada dari hadiah, atau ada dari zakat. Itu semuanya adalah tamlik kepemilikan. Sumber kepemilikannya ada, salah satunya adalah jual beli. Kita sering menjual dan juga ada juga yang membeli. Di dalam fikih kitab-kitab klasik tidak dibahas tentang jual beli online. Yang sekarang ini kita kenal dengan COD, bayar di tempat. Tak tahu siapa orang yang menjual, kemudian tahunya kita kirim uang, siapa yang menerimanya, tahu-tahu datang ke rumah kita. Sudah itu kita bayar sesuai dengan ongkos kirim. Disitulah akadnya. Padahal sebenarnya kalau kita belajar minggu lalu, yang namanya rukun jual beli itu minimal ada 5. Yang pertama ada penjual, kemudian yang kedua ada pembeli, yang ketiga ada barang yang dijualkan, yang keempat ada alat tukar, yang kelima ada akad. Nah, itu akad artinya ijab dan qabul, kopiah. Ada penjual, nizam yang beli. Kemudian kira-kira dibeli oleh kakak. Kemudian ada barang objek yang dijualkan kopiah. Harganya mungkin 70.000. Berarti ada alat tukarnya untuk Indonesia rupiah. Kalau untuk di Malaysia berarti ringgit. Kemudian ada antaro di mingkum, suka sama tuka, tidak boleh dipaksa. Kemudian saya jual dan saya beli. Itu namanya adalah yang biasa dilakukan. Yang saat ini adalah penjualnya di mana, pembelinya di mana. Nah, bagaimana pandangannya hal ini di dalam satu lapangan fikih, namanya itu adalah fikih kontemporer. Yang mana pada masa dulu masa Rasulullah tidak ada, tetapi saat ini karena kemajuan teknologi sehingga medianya online itu terlaksana hari ini. Yang tidak pernah ada pada bahasan kitab-kitab klasik, bagaimana hukumnya kalau seandainya kita pelajari itu adalah yang dilaksanakan yang saat ini melalui media online seperti Lazada, sudah itu yang COD itu, sudah itu yang lain-lain. Ini sambungan karena itu hanya sekedar pengantar karena bulan lalu sudah kita pelajari. Nah, ini jual beli yang terlarang. Jadi nggak selamanya jual beli itu dibolehkan. Ya, yang pertama adalah zatnya haram atau najis.
Nah, itu yang pertama dalam ini adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Nah, kalau syarat dan rukunnya tadi adalah penjual, itu syaratnya dewasa. Jadi anak-anak sebenarnya di dalam satu kitab fikih klasik tidak sah dia jual belinya karena dia belum dewasa. Kemudian jelas juga adalah yang bersangkutan penjual dan pembeli itu waras. Kalau orang gila tidak sah karena dia dalam keadaan kondisi sadar. Kemudian berikutnya adalah barang yang dijualkan itu bermanfaat, bukan jual narkoba. Kemudian di dalam satu kepemilikan penuh oleh yang menjual. Kalau masih milik orang itu tidak boleh dijualkan. Kakak pinjam mungkin kira-kira buku, kemudian kakak jualkan, padahal itu bukan dalam penguasaan kakak. Maka hal yang demikian itu tidak dibenarkan. Kenapa tidak dibenarkan? Karena menyalahi syarat. Sesuatu hal yang harus kita penuhi sebelum dalam pelaksanaan akad, itu namanya syarat. Nah, ini zatnya haram. Jadi menjual belikan sesuatu hal yang haram itu tidak sah menurut fikih. Kemudian berikutnya belum jelas. Ini sering ini musim durian. Durian itu kita lihat baru dalam bentuk kembangnya, baru bunganya, belum dalam bentuk putih, baru kembang. Aku beli durian ini, belum bentuk durian. Tidak tahu apakah jadi durian atau tidak. Nah, itu tidak boleh. Atau yang belum jelas lagi, anak sapi masih dalam perut. Tidak tahu, sapinya belum ada, masih dalam perut. Hidup tidak kira-kira sampai dia melahirkan. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, harus jelas. Beli apapun itu harus jelas. Jadi yang belum jelas tidak boleh. Seperti tadi ini buah belum tampak hasilnya. Buah durian belum melihat. Mangga belum kelihatan, nenas di Prabu Mulih belum kelihatan, baru dalam bentukannya merah-merah di sininya, belum tahu terjadi menjadi nenas atau tidak. Nah, itu tidak boleh, harus jelas barangnya. Dan nanti ada bentuk, ada barang, ada uang, harga, ada uangnya. Nah, gitu ya. Kemudian menimbulkan kemudaratan. Senjata bagi orang bukan polisi, ya kan? Regu tembak sekarang ini kadang-kadang beli senjata. Menurut undang-undang persenjataan dia harus ada dulu izin untuk bisa beli itu, nggak boleh dijual belikan. Ini bukan di Eropa, bisa sehendak orang baik bisa memiliki senjata, tidak boleh. Kecuali mungkin dia itu adalah bagian daripada mungkin olahraga tembak, nah, boleh atlet dia artinya. Dan itu ada izinnya. Kalau sembarangan atau sipil tidak boleh dipersenjatai. Nanti salah tembak dia belum ada psikologis, marah dikit langsung tang mati orang. Nah, karena itu kan. Iya, padahal itulah uji kepolisian itu, udah dilatih itu, bintang 2 itu, Pak. Ya kan? Tapi kalau dia lah emosi, pajak juga nembak uang. Hati-hati. Ya kan? Nah, itu menghilangkan nyawa orang. Kemudian karena dianiaya. Ini maksudnya karena dianiaya ini adalah dipaksa. Dianiaya ditangani, kalau kau tidak beli awas kau. Nah, gitu tangan tidak boleh itu, Pak. Dipaksa. Harusnya antara dimingkum, suka sama suka. Baik penjual suka dan kemudian nanti pembeli juga suka. Suka sama toka maka boleh antara dimingkum. Kemudian berikutnya di sini katanya adalah yang tidak boleh dilarang untuk ini lagi adalah muhakalah, kemudian muhadarah, kemudian mulamasah, kemudian munabazah, kemudian muzabanah. Ini kalimat-kalimat istilah-istilah yang dalam najis tidak dibenarkan. Kemudian dalam kepemilikan orang atau kerjasama, kami kira-kira sama kakak ada saham membuat mungkin elektronik, kami buat toko, kemudian beliau itu adalah yang suplai dana, kemudian saya yang menjualkan pengelola barang. Itu kerjasama namanya musyarakah. Itu tanpa sepengetahuan beliau tidak boleh saya jualkan. Kenapa? Karena ini bukan penuh dalam kepemilikan saya,
tapi masih kepemilikan yang kerjasama terkait di situ ada orang lain dalam kepemilikan itu, kecuali itu seizin daripada adalah yang bermusyarakah tadi atau bekerja sama tadi. Boleh, tidak apa-apa, jualkanlah. Nah, ketika nanti ada keuntungan, tentu untungnya itu pun bukan saya kuasai, bukan hanya untuk saya, tetapi juga adalah kepada yang pemilik modal. Karena pada prinsipnya itu adalah milik kami dua, kami jualkan, bukan milik saya sendiri. Jadi itulah sakete bagi dua, yang sikok bagi dua, sikok bagi dua. Nah, yang sikok bagi dua tadilah. Nah ya, jadi harus tahu gitu. Bukan nan sakete dibagi dua, nan gadang untuk ambo, itu beda itu Pak. Di mana jelasnya nanti? Kalau sikok bagi dua adil. Jadi ini kira-kira ini produk kami. Di sini ada 3 orang yang memiliki modal di sini. Kemudian kami jualkan ini OKOC. Nah, kira-kira kan? Nah, pemilik modal ini perusahaan air minum ini dibuat pabriknya. Kemudian kami buatkan, kemudian kami distribusikan, kami jualkan. Nah, ada orang yang membeli, keuntungan itu kami sama-sama, kemudian kerugiannya pun juga kami tanggung bersama. Nah, ini artinya itulah di dalam satu penguasaan bersama. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang yang belum tampak, ikan di laut belum ke darat, memang dia itu nelayan. Tapi kan belum tentu, tidak ada jaminan bahwa setiap dia ngelaut dapat ikan. Udah itu kita beli, Anda bisa. Ya, jadi harus jelas dulu ikannya ke darat dulu, kelihatan barangnya bentuk ikan, itu disepakati berapa harga ikan tersebut. Nah itu, jangan sampai, karena pada fikih muamalah ini yang pertama jauh dari riba, kemudian tidak ada unsur judi, kemudian tidak ada tipu-tipuan namanya gharar. Ketika ada unsur judinya, ada tipu-tipunya, ada unsur ribanya, maka transaksi jual beli itu tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, di dalam Islam ini ada namanya khiyar. Khiyar itu artinya adalah memilih apakah melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkan jual beli. Boleh. Terbagi khiyar itu ada 3. Yang pertama namanya khiyar majelis. Khiyar majelis Kak, khiyar majelis. Kemudian yang kedua namanya khiyar syarat. Yang ketiga khiyar aibi. Jadi khiyar majelis artinya tawar menawar. Kalau memang antara si penjual dan pembeli setuju tidak merasakan rugi, contoh, berapa ini harganya? 75.000. Mak mano kalau seandainya 60 bae. Udah baca modalnya bae ini 70, rugi aku. Berarti membuat dia rugi, bukan untung, buntung dia. Merugikan orang dosa, tidak boleh. Tapi kalau nawar tadi berapa Kak? Bisa enggak kira-kira? Ayo, berapa habisnya? Ya 65 lah dek yo. 65 cak mano? 70 lah. Udah 67. Kalau seandainya ya jadi, maka dilanjutkan dalam satu majelis sebelum ada perpisahan. Belum berpisah, masih dalam satu majelis itu. Masih ada hadapan ini, masih dalam satu majelis. Masih dalam satu waktu yang sama di toko dia itulah, belum berpisah. Apakah lanjut jual beli akad kita jual beli ini atau tidak lanjut. Nah, ini namanya khiyar majelis. Boleh itu. Ya tawar menawar, berapa nih durian? Kalau sikok 50, cak mana kalau aku beli 10? Tapi 40 sikok yo, ada syaratnya. Kalau manis, kalau tidak manis aku tidak balik. Nah, kan sering kita buat tuh. Itu di macan kumbang atau demang lebar daun itu kan durian semua itu. Nah, itu harganya 50. Kalau kita beli 10, ada berapa nian kamu? Ya aku beli sikok, dah cak. Kalau sikok 50 deh. Tapi kalau 10 kamu beli jadi. Ada syaratnya yo. Kalau manis, kalau tidak manis tidak jadi. Jadi dibukai. Dibukanya semua. Makasih Kak Ji. Jadi kalau seandainya manis dibeli. Kalau tidak manis nanti untuk tempoyak, untuk yang bersangkutan kan gitu. Jadi cicipi dulu. Gimana? Manis. Tidak manis. Gantinya lagi sampai manis. Gitu. Kalau saat itu kan perjanjian di awal.
Kalau seandainya dengan itu dia tidak mau, ribut, tidak jadi. Itu namanya khiyar majlis. Kemudian yang kedua, ada namanya khiyar syarat, disarati, ada syaratnya. Aku nak ke pasar 16, beli sepatu anak, tapi anaknya tidak melok. Dari kampus UIN langsung ke pasar 16, karena kalau balik lama igo, nak ke sini lagi, ke Mustika Perdana itu. Jadi kira-kira baik. Aku belilah sepatu itu. Nomornya lupa, entah nomor 9, entah nomor 10. Mak mano Kak Haji? Kalau ku bawa dulu, kalau seandainya cocok untuk sepatu anakku itu yang dia galak, jadi gitu. Tapi kalau seandainya nanti tidak muat, atau mungkin kebesaran atau kekecilan, cak mano kalau aku ganti lagi? Tidak apa-apa, pokoknya jangan mereknya jangan dirusak yo, bawa lagi sini. Itu syarat itu, jadi disarati. Kalau seandainya cocok, jadi. Kalau tidak cocok, tidak jadi, balikkan lagi. Itu namanya khiyar syarat, dibolehkan itu. Dah. Sudah itu ada lagi yang ketiga, namanya adalah khiyar atau memilih aibi. Aib artinya rusak. Ada yang rusak. Kita beli tadi kan karena untuk ambil maslahah, manfaat, pakaian. Kakak kalau rusak di sini sobek, mana nak makainya kak? Kakak nak solat, Allahu Akbar. Di sini pula sobeknya kicinguan pusat. Berarti kan nggak bisa. Kita nak pakai Allahu Akbar, berarti kan pusat itu bagian aurat dalam solat. Tidak terpakai oleh mama ini. Dia tidak tahu di waktu pas beli itu. Maka ketika kelihatan ada yang rusak terhadap satu yang beli tadi, itu boleh dibalikkan. Itulah Islam. Jadi supaya suka sama suka tadi ada sifatnya hak memilih. Memilih dalam satu majelis belum berpisah, apakah lanjut akad atau tidak. Khiyar majelis. Yang kedua adalah khiyar syarat. Kalau seandainya cocok, kalau tidak cocok balikkan. Kemudian yang ketiga tadi adalah khiyar aibi. Ketika kelihatan kedapatan cacat terhadap barang yang dibeli tadi, maka boleh dibalikkan kepada penjual. Jadi tidak ada istilah kalau seandainya nanti fikih muamalah itu jual belinya barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Itu bukan muamalah itu. Kan ada itu, barang yang sudah dibeli tidak boleh dibalikkan. Enggak ada, itu kapitalis itu. Paham ya? Tidak boleh, jadi jangan dibuat. Berarti tahu bahwa dia ada sesuatu hal yang rusak yang disembunyikannya tidak diketahui oleh pembeli. Tidak jujur dia, jangan-jangan expire. Ya kan? Susu kira-kira dia sampai November 2022 atau 2021 masih dijualnya. Atau sarden, akan ada ya itu botan. Itu 5 tahun batuk-batuk wong. Dibuat itu. Itu tipu-tipuan juga itu. Dah, sering kita lihat, hati-hati ya. Di rak-rak itu harganya 27.000. Tapi di kasirnya 33.000. Itu tipu-tipuan juga tuh. Di raknya itu alasan belum diganti, maaf kak katanya. Ya kalau kita masih komplain kira-kira. Ya, kalau tidak komplain laju itu. Itu hati-hati. Kemudian 2 kali juga dia kan di sensor. Ini dia tuh nah. Pak beli ini, ada di sini barcode. Ini nah. Set, nah kan itu dong. Set, ya langsung dibayar harga, ya kan? Kalau 3 kali, ya 3 ini dapatnya. Balas siko Pak beli. Bapak lihat strupnya tuh, lihat strupnya. Lihat strupnya ya, lihat strupnya. Ngapa 30 ini? Itu tipu juga itu. Jadi hati-hati. Jadi transaksi kita harusnya jelas. Ya? Harus jelas, tidak boleh. Jadi jangan kalau kita jual, kenapa dibuatnya itu barang yang sudah dijual tidak boleh dikembalikan? Itu dia tahu, dia tidak jujur. Padahal itu jujur itu hebat, di KPK itu jujur itu hebat. Tapi banyak juga orang KPK tertangkap juga. Ini kan ada jujur hebat, kalimat baik omong doang, ya kan? Asal bunyi baik, jujur itu hebat, tapi tidak hebat, dia terlibat juga. Inilah.